Halo kawan-kawan semua sahabat catur, selamat datang di channel saya Spot Chess. Ini adalah video perdana saya yang akan membahas dan mengupas salah satu partai catur terbaik dunia. Partai ini diambil dari turnamen Tata Steel Master yang diselenggarakan di Belanda pada tanggal 16 sampai dengan 31 Januari 2021. Pemegang bak putih adalah pecatur muda berbakat dari Rusia yang bernama Andrei Esipenko melawan Grandmaster Magnus Carlsen, sang juara dunia dari Norwegia. Ini merupakan salah satu partai catur yang cukup menarik dan terbaik pada turnamen Tata Steel Master 2021, di mana pada langkah ke-10, Andrei Esipenko melakukan penyimpangan langkah di luar jalur teori yang umum. Pada langkah ke-10, Andrei Esipenko jalan A3 dan secara berani dan terang-terangan mengorbankan pion G5 secara cuma-cuma yang jika dilihat sekilas kelihatannya putih tidak memiliki kompensasi yang cukup atas kerugian pionnya. Namun nyatanya Magnus Carlsen dibuat tidak berdaya dan menyerah pada langkah ke-38. Saya menilai dan sangat yakin bahwa langkah ini sudah dipersiapkan sebelumnya di rumahnya atau di apartemennya, baik dianalisa sendiri maupun dengan bantuan sekundannya, tentu saja menggunakan komputer atau laptop. Jadi, langkah A3 ini pada langkah ke-10 bisa dikatakan sebagai langkah novelty atau penemuan baru karena sebelumnya tidak pernah muncul pada turnamen internasional dan juga tidak ada pada pembahasan teori opening. Dan langkah ini sangat layak untuk dimasukkan ke dalam repertoire varian baru pada teori opening yang modern. Sekarang mari kita segera simak dan evaluasi bersama, pelajari bersama partai antara Andrei Esipenko melawan Magnus Carlsen yang cukup menarik ini. Andrei Esipenko sebagai pemegang bak putih memulai dengan E4, Magnus Carlsen menjawab dengan C5, pembukaan Sisilia, kuda F3, D6, D4, C kali D4, kuda kali D4, kuda F6, kuda C3, Magnus Carlsen menjawab dengan A6. Ini merupakan pembukaan Sicilian Nastruf yang cukup populer dan sering dimainkan pada turnamen internasional maupun regional. Andrei Esipenko melanjutkan dengan gajah E2, E6, gajah E3, gajah E7. Pada langkah ke-8 ini, putih lanjutan yang umum digunakan adalah rokade pendek, hitam, rokade pendek atau kuda C6. Kemudian putih melanjutkan dengan A4 dengan tujuan untuk mengantisipasi kalau nanti hitam jalan B5. Rokade pendek, putih melanjutkan dengan F4, memulai tekanan di sayap raja. Hitam jawab Menteri C7. Nah, pada posisi seperti ini ada beberapa kemungkinan jawaban bagi putih. Misalnya Raja H1 atau Menteri E1, persiapan Menteri ke G3, atau bisa juga kuda B3, dan seterusnya. Akan tetapi, Andrei Esipenko memilih varian yang tajam, yaitu dengan mendorong pion G2 ke G4, mempersiapkan tusukan G5 untuk mengusir kuda F6, dipaksa mundur ke petak ke D7. Magnus Carlsen merespon dengan B5. Kemudian Andrei Esipenko melanjutkan dengan G5, mengusir kuda, memaksa mundur ke petak D7. Nah, perhatikan pada posisi ini putih semestinya
sesuai teori jalan F4. Tentu saja dengan maksud untuk mendukung pion G5, memperkuat pion G5. Akan tetapi, Andrei Esipenko melakukan langkah yang mengejutkan sekaligus menyimpang dari jalur teori, yaitu jalan A3. A3 tentu saja kita tahu fungsi langkah pion ini adalah untuk menghindari hitam, untuk mencegah hitam jalan pion B4, mengusir kuda C3. Akan tetapi pada posisi ini masalahnya hitam memiliki ancaman serangan terhadap pion G5. Jadi bisa dikatakan putih secara terang-terangan mengorbankan pion G5-nya yang secara sekilas kompensasinya meragukan. Kompensasinya cukup ataukah tidak cukup? Saya yakin langkah A3 ini yang merupakan novelty atau penemuan baru sebelumnya sudah dianalisa secara mendalam. Dan Carlsen terkena korban dari pekerjaan rumah Andrei Esipenko. Menjadi korban. Carlsen tentu saja memakan pion G5 dengan gajah. Menteri D2, gajah kali E3, menteri kali E3. Berarti kan putih kehilangan satu pion, sengaja dikorbankan pion G untuk mendapatkan basis serangan di lajur G yang semi terbuka atau setengah terbuka. Di mana pada kondisi seperti ini, hitam juga cukup berbahaya apabila memutuskan untuk rokade pendek. Dan keuntungan lain bagi putih adalah pion D6 hitam posisinya menjadi relatif lemah karena absennya gajah petak gelap. Namun pada langkah ini, pada posisi ini, Carlsen mengambil keputusan yang keliru. Jadi sangat disayangkan Carlsen pada langkah ke-12 gagal menemukan langkah jawabannya, padahal seharusnya masih sederhana, yaitu mengembangkan perwiranya. Tapi Carlsen menjawab dengan Menteri H4. Menteri H4 ini jelas dilihat sekilas itu aneh. Karena menteri ini tidak memiliki target serangan yang jelas. Menteri ke sini. Atau bisa dikatakan menyerang seorang diri. Menyerang tanpa bala tentara yang cukup. Seorang diri menyerang. Dan salah. Dan ini semakin diperjelas bahwa langkah ini memang salah karena selanjutnya menteri ini mundur lagi ke peta E7. Dengan begitu menteri ini melakukan boros tempo, buang tempo dua langkah, di mana pada posisi terbuka jika sampai buang tempo 2 langkah sudah pasti akan membuat posisi menjadi inferior. Buang satu langkah aja sudah cukup membuat posisi inferior, apalagi 2 langkah. Seharusnya langkahnya apa? Mari kita analisa. Seharusnya langkah terbaik hitam normal dan standar aja, yaitu gajah ke petak B7, mengembangkan gajah. Nah, putih melanjutkan dengan benteng G1. Berarti kan walaupun langkah-langkah hitam masih kelihatan normal standar, namun lanjutannya juga tidak mudah untuk ditemukan. Jadi ya wajar saja Carlsen kalah tanpa perlawanan karena untuk menemukan langkah-langkah pertahanan dan antisipasi hitam memang tidak mudah. Dan langkahnya juga harus akurat karena salah satu langkah saja bisa fatal. Apalagi pada posisi yang terbuka seperti ini. G6, kemudian putih rokade panjang. Perhatikan, ini adalah analisa partai, bukan jalur utama. Jadi, ini jalur utama adalah Carlsen, jalan menteri H4, ini kita salahkan. Seharusnya gajah G7, benteng G1, G6, ini analisanya. Kemudian rokade panjang, menteri E7, mendukung pion D6,
F4 persiapan serangan, dan kuda C5. Dalam posisi ini, putih bisa melanjutkan tambahan pasukan dengan jalan H4 persiapan dobrak H5 untuk menekan pion G6. Dalam posisi seperti ini, hitam juga harus hati-hati, tidak bisa asal jalan, misalnya kuda C6 dengan tujuan untuk menukar kuda, karena putih bisa menjawab dengan kuda kali kuda C6, gajah kali kuda, menteri D4. Nah, terjadi ancaman ganda dan pion D6 jatuh. Jadi hitam jawab kuda D7. Lalu, nah ini ada dua kemungkinan jawaban. Yang putih bisa H5. Jika H5, maka sekarang hitam bisa dobrak E5 untuk mengusir kuda D4 putih. Kuda F3, kuda mundur. Nah, sekarang hitam bisa melakukan rokade panjang dengan nyaman. Jadi H5 juga kurang bagus, maka langkah terbaik putih adalah E5. Nah, pada E5 ini, hitam jangan sampai salah merespon. Ini pilihannya cuma ada dua, tapi sangat krusial, yaitu antara pion mukul pion E5 atau D5. Kelihatannya pion mukul E5 ini kelihatannya bagus karena akan menciptakan pion gantung bagi putih di E5, tetapi membuat posisi terbuka di jalur D ini juga sangat berbahaya bagi hitam ya. Ini lajur D, lajur F ini juga memungkinkan untuk diserang. Misalnya jika dipukul D kali E5, kuda B6, H5 menekan sayap raja. Sekarang hitam tidak memungkinkan untuk rokade ke sayap raja ya, karena sayap raja ini sudah terbuka dan sudah diserang, maka kemungkinan hitam adalah rokade panjang. Akan tetapi jika rokade panjang, nah pada posisi seperti ini muncul langkah kejutan, yaitu putih bisa jalan pion B4, kuda A5. Kejutannya di mana sih? Perhatikan, B4 mungkin langkah yang masih normal. Kejutannya adalah di sini, yaitu putih melanjutkan dengan kuda D kali B5, korban kuda. Perhatikan putih berani korban karena posisi raja hitam di sini juga tidak aman. Terus apa esensi dari korban kuda ini? Perhatikan lanjutannya. Pion pukul kuda, kuda kali kuda A4. Hitam harus mukul dengan kuda karena menteri putih mengancam kuda B6. Kemudian dilanjutkan dengan gajah B5. Perhatikan sekarang posisi kuda di A4 tidak bisa pulang, sudah pasti jatuh dan putih unggul satu pion. Maka pada posisi ini jelas putih unggul mutlak, apalagi posisi raja hitam posisinya terekspos seperti ini ya, tidak punya pepohonan ya. Jadi sangat berbahaya bagi hitam. Jadi jelas putih unggul. Maka rokade panjang pun bagi hitam berbahaya karena pada posisi yang terbuka seperti ini sangat memungkinkan sekali untuk muncul kemungkinan langkah-langkah taktis dan kombinasi yang dilancarkan oleh putih. Jadi harus waspada. Jika dilanjutkan benteng Y8, nah sekarang kalau benteng C8, maka konsekuensinya hitam kehilangan hak untuk rokade panjang. Dan rokade pendek pun juga berbahaya, maka rajanya jadi terjebak di tengah. Kalau raja di tengah, otomatis benteng ini juga susah untuk diaktifkan, benteng di A8. Raja B1, kuda BD7, kuda E4, gajah kali E4, menteri kali E4, kuda C5, menteri F3, kuda D5. Harusnya posisinya seperti ini hitam masih masih bisa bertahan lah walaupun ada problem raja di tengah. Dan ini juga membuat hitam dilema. Kalau raja masih bertahan di tengah, benteng di H8 sulit untuk berkembang. Sekaligus jika rokade pendek juga sangat membahayakan. Maka ini juga ada dilema bagi hitam, tapi setidaknya kita masih bisa bertahan dengan baik.
Karena pada langkah-langkah awal ya sudah terlanjur salah ya. Ini nanti kan kita ulangi lagi ya. Menteri H4 salah, seharusnya gajah B7, benteng G1, G6, rokade, menteri E7, F4, kuda C5, H4, kuda B7, E5. Tadi kita bahas yang varian mukul ini. Jadi mukul ini apapun lanjutan variannya itu hitam posisinya tidak bagus ya. Jadi hitam kalau posisi seperti ini respon terbaik adalah maju D5. Maju D5 ini adalah dengan ide mempertahankan posisi menjadi tertutup. Saat hitam maju pion D5 ini, maka posisi akan menjadi tertutup. Jika posisi tertutup, maka akan meminimalisir kemungkinan langkah-langkah taktikal dan kombinasi dari putih. Nah, harusnya D5 ini. Nah, kalau H5 sekarang kuda B6, kuda B6, raja B1, dan sekarang hitam bisa rokade panjang dengan aman. Sekarang tidak ada langkah-langkah taktikal maupun kombinasi. Karena jika putih memaksa kombinasi, misalnya gajah kali B5, pion kali gajah, kuda kali pion, kuda C4, sambil mengontrol peta ini. Jadi kombinasi putih tidak ada manfaatnya. Jadi ya hitam ya malah hitam yang unggul. Harusnya seperti itu ya. Harusnya Carlsen menjawab dengan gajah B7, benteng G1, G6, rokade panjang, menteri E7, F4, kuda C5, jika H4 maka kuda D7, jika H5, E5, kemudian rokade panjang, dan jika putih menjawab E5 maka hitam respon terbaik adalah jalan pion D5 untuk membuat posisi menjadi tertutup sehingga meminimalisir kemungkinan taktikal dan kombinasi yang dilancarkan putih. H5 menekan sayap raja hitam dan kuda B6, raja B1, rokade panjang harusnya seperti ini ya. Kalau seperti ini berdasarkan evaluasi stokis posisinya putih masih seimbang, putih masih unggul tipis atau bisa dikatakan seimbang. Walaupun putih unggul satu pion, walaupun putih kalah satu pion, akan tetapi putih punya kompensasi inisiatif yang bagus dan ruang geraknya juga lebih luas. Jadi bisa dikatakan putih unggul tipis. Nah, masalah hitam, posisi hitam masih oke. Nah, Carlsen salah. Jalan menteri H4 yang tidak ada gunanya. Kemudian Andre Esipenko melanjutkan dengan benteng G1 untuk menekan menyerang pion G7 ya. Dan menjawab G6. Kemudian Esipenko melanjutkan dengan rokade panjang Magnus Carlsen. Nah, sekarang kelihatan banget ya menteri ini salah dan buang tempo. Sekarang menterinya mundur lagi, jadi menterinya buang 2 tempo. Akhirnya ya posisi hitam jadi inferior ya dan kalah perkembangan karena sudah buang 2 tempo di fase opening. Apalagi pada posisi posisi yang terbuka seperti ini. Putih melanjutkan dengan pion F4 menyerang, persiapan menyerang, gajah B7, raja B1, konsolidasi raja dulu biar aman. Kemudian Carlsen menjawab dengan kuda C6. Ini kuda C6. Seharusnya jawabannya kalau hitam rokade panjang ini juga sangat berbahaya karena putih bisa jalan H4. Ini sengaja dikorbankan. Kalau dimakan raja H1 sangat berbahaya bagi keselamatan raja hitam ya. H4 terus kalau kuda C6 putih pasti menolak untuk makan. Jadi masih memelihara kudanya. Kuda mundur karena kuda ini nanti bisa digunakan untuk menyerang raja hitam. Kemudian F5. F5
kemudian nanti bisa H5, menteri bisa masuk ke H. Banyak kemungkinan dan serangan putih dalam posisi seperti ini sangat kuat sekali. Jadi hitam juga rokade pendek juga sangat berbahaya. Maka langkah hitam semestinya jalan kuda C5 lebih bagus. Kuda C5, kemudian E5. Jika E5 maka hitam langkah respon terbaik D5. Mempertahankan posisi, berusaha untuk tetap tertutup. Gajah F3. Kuda BT7. Jika kuda C6, ini harus hati-hati. Kalau kuda C6, di sini muncul peluang taktik bagi putih, yaitu gajah kali D5. Jika pion kali D5, kuda kali D5, kuda ini sangat kuat sekali dan bisa ke F6 pula, nyekak raja hitam. Gajah kali D5, maka lanjutan hitam, terpaksa kuda kali kuda, gajah kali gajah, kuda F5, gajah C6, tempo sekak dulu, raja F8, menteri F3, dan posisi putih unggul mutlak. Jadi jangan kuda ke C6, melainkan kuda ke D7. Kuda D7, kemudian B4. Langkah yang sangat ofensif bagi putih. B4, maka dilanjutkan dengan kuda A4, kuda kali A4, B kali A4, C4. C4. Putih sangat aktif sekali perwiranya, hitam menjawab dengan kuda B6, C4, kuda C4, menteri C3. Pada posisi seperti ini, putih masih unggul ya, masih unggul mutlak. Karena selanjutnya kuda ini bisa kena tukar dengan gajah, sedangkan kuda ini tidak bisa lari kembali ke rumah, tidak bisa pulang. Kalau ini terjadi pemukulan, maka putih unggul 1 pion. Jadi pionnya jadi kembali lagi dan masih ditambah bonus putih unggul ruang gerak. Jadi ya ini sudah susah ya. Soalnya Carlsen tadi di langkah awal sudah terlanjur melakukan kesalahan menteri H4, buang 2 tempo. Tapi ya kalau kuda C5 lebih dikit ada harapan untuk menolong. Kalau kuda C6, nah pada langkah posisi seperti ini ada muncul peluang langkah taktikal dan kombinasi. Nah, apakah kawan-kawan semua, sahabat catur, bisa untuk mendeteksi dan melihat langkah peluang taktik dan kombinasi, adanya kemungkinan taktik dan kombinasi. Nah, pada posisi ini, kalian bisa untuk berpikir selama 1 menit. Skip dulu videonya, bisa berpikir selama 1 menit. Oke. Oke, apakah kalian sudah bisa menemukan jawabannya? Langkah terbaik putih apa? Nah, sekarang mari kita coba bandingkan dengan langkah lanjutan dari Andrei Esipenko. Andrei Esipenko melanjutkan dengan kuda C kali B5. Oh, korban kuda. Tapi ada apa gerangan dengan langkah ini? Apa maksudnya? Nah, mari sekarang kita lanjutkan. A kali B5, kuda kali C6, gajah kali C6, menteri C3. Oh, ini intisari dari pengorbanan kuda B5 maksudnya. Akhirnya putih menjawab dengan menteri C3. Menteri C3 ada unsur tema serangan garpu ganda dan mengambil kembali kekalahan perwiranya, mengambil kembali kerugian perwiranya, dan putih masih untung 1 pion. Dan pion menjadi kembali, kerugian pionnya menjadi kembali, ditambah ada serangan ganda pada pion D6. Dan serangan pion D6 ini tidak bisa dicegah, pion D6 hitam tidak bisa dilindungi, dan pasti jatuh.
Maka hitam, karena tidak ada harapan untuk melindungi pion D6, hitam menjawab dengan pion D5 maju. Pion kali pion, benteng C8. Berarti kan Carlsen, nah sekarang dari posisi Carlsen yang awalnya unggul 1 pion, sekarang malah berbalik jadi kalah 1 pion. Dan sekarang Carlsen berusaha untuk melancarkan serangan balasan di sayap menteri. Ini tetap sayap menteri ya, bukan sayap raja. Ini tetap sayap menteri, hanya rajanya putih aja yang rokade panjang. Tapi serangannya hitam mudah ditangkis oleh putih. D6, oh, menyerang balik menteri hitam sambil menutup diagonal menteri ya. Hitam, jalan, menteri D8, menteri mundur. Ini pion B5 jatuh. Sekarang putih malah unggul 2 pion. Tapi hitam masih ada beberapa counter serangan yang perlu diwaspadai, yaitu pada baris ini ya. Pada baris jawab dengan makan, benteng makan gajah. Terus kalau ini dimakan, terus menteri A8, ada sekak sini, ada ancaman hitam yang sangat mematikan. Counter hitam ini sangat berbahaya ya. Bagi contoh, kalau raja ke sini, sekak, menteri kedua, benteng jatuh. Atau misalnya pion ke B3, sekak, bentengnya juga jatuh. Jika ke C3, sekak, menteri A4, putih kalah juga. Jadi dalam posisi yang sudah bisa dikatakan tidak ada harapan ini, Carlsen masih berusaha untuk melakukan pancingan. Jadi Carlsen sengaja jalan benteng A4 ini dipancing gajah B5. Tapi Andrei Esipenko tentu saja sudah dianalisa dengan baik. Tentu saja sudah menganalisa kalau gajah B5, maka hitam bisa korban benteng menteri A8, malah hitam menemukan counter yang sangat mematikan. Tentu saja Andrei Esipenko mengetahuinya, dan Andrei Esipenko tidak terpancing jalan gajah B5. Tapi sekarang dia jalan
benteng A5 untuk melakukan adu benteng dan sekaligus penyederhanaan. Karena udah unggul satu pion, maka Andrei Esipenko berusaha untuk melakukan penyederhanaan perwira supaya lebih simpel dan lebih mudah, lebih cepat menang. Benteng B4 menyerang pion B2, B3, benteng B7 memaksa Menteri Putih mundur, tapi sambil mengontrol diagonal panjang. Menteri D8, Menteri Hitam muncul lagi, menekan ini, membidik benteng, juga bisa sambil mengontrol ini. Gajah F3 ya, mengancam benteng. Benteng B4, Menteri C7, Menteri datang lagi untuk mengadu. Ini kucing-kucingan, ini main peta umpet. Sedangkan Magnus Carlsen lari, tidak mau diadu. Ini berarti kan Magnus Carlsen untuk kedua kalinya masih berupaya untuk menjebak Putih makan kuda. Ini jelas jebakan yang sangat kelihatan. Untuk sekelas Grandmaster Super jelas pasti tahu ya, ini jebakan konyol ini. Kalau dimakan, maka Hitam akan ada mengombi bentengnya ke sini, kombi benteng, skak mat. Tentu saja Andrei Esipenko tahu ini jebakan konyol. Nah, Andrei Esipenko menjawab dengan benteng A8. Kita perhatikan, dipaksa adu ya ini. Nah, kalau sekarang dipaksa adu jadi Raja Putih jadi aman. Serangannya Hitam sudah buyar ya, tidak ada serangan lagi. Sudah kalah satu pion. Ini pion Putih di D6 juga pion bebas. Sekarang Hitam sudah tidak ada harapan lagi ya. Ini kalau dimakan tidak bisa ya, percuma. Karena benteng B8 terikat dengan benteng A8 ya. Dia tidak bisa mukul pion B3. Ini makan. Menteri F5, Carlsen masih cari-cari ya. Tadi sudah berusaha melakukan 2 kali jebakan, 2 kali pancingan gagal. Andrei Esipenko tidak terpancing. Memang Andrei Esipenko ikan, kok gampang dipancing. Ya. Ini Menteri F5, berarti kan masih cari-cari dengan tujuan benteng kali B3, skak. Raja maju, benteng B5. Kenapa sih kudanya dipukul? Kalau ini jelas tidak pancingan lagi. Ini memang kudanya udah putus asa ya. Bukan pancingan lagi itu memang gratis. Soalnya percuma ya kalau kuda ke F8, pionnya maju, kudanya hilang juga. Atau kalau pion E5, melindungi kuda. Gajah C6, kuda mundur, D7, kuda hilang juga sih. Benteng B5. Nah, Carlsen masih ya itu cari-cari untuk yang terakhir kalinya. Benteng C1, Menteri kali F4, Menteri E8, Raja G7, D7, dan Carlsen menyerah karena sudah tidak ada harapan. Kalau misalnya skak sini, pion nutup, skak ke sini, benteng nutup, udah kehabisan langkah tempo skak, dan pion ini, pion D7, siap dilantik jadi menteri. Maka Carlsen menyerah. Jadi inilah pembahasan dan evaluasi yang bisa saya sampaikan, dan merupakan partai terbaik. Ini merupakan salah satu partai terbaik yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya, di mana Magnus Carlsen terkena korban pekerjaan rumah dari Andrei Esipenko. Dan langkah ke-10 pion A3 ini merupakan langkah novelty yang sangat layak untuk dicantumkan pada repertoire pembukaan varian terbaru yang modern. Dengan ide korban satu pion, namun mempunyai kompensasi berupa inisiatif serangan yang bagus. Cukup sekian analisa dan evaluasi partai yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang berharga dari
partai yang baru saja kita kaji. Oke, teman-teman sahabat catur, tunggu video saya selanjutnya yang akan mengupas partai-partai catur internasional yang berkualitas di channel Spot Chess. Sampai jumpa.